Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 309 Surah Maryam ayat 52 sampai 64 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهام وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 53 seperti biasa Nabiya boleh dibaca Nabi'a. Kemudian akhahu Harun, ini hak ketemu hak maka boleh idgham menjadi akhah Harun. Ayat 54 kembali lagi Nabiya dibaca Nabi'a. Kemudian ayat 56 ada juga ya, Nabiya boleh dibaca Nabi'a. Ini qiraahnya Imam Nafi', Nabi'a.
Demikian juga ayat 58 ada nabiyyin. Nah, ini boleh dibaca nabiin. Kemudian Ibrahim di sini boleh dibaca Ibrahim, tapi tidak semua Ibrahim bisa dibaca Ibrahim. Kia baknya boleh dikasrah menjadi bikiya. Kemudian ayat 60 yadkhulun boleh dibaca yudkhulun, dimasukkan. Kalau yadkhulun masuk. Kemudian syai'a kalau berhenti, ini boleh syai'a seperti biasa ya, kalau berhenti saja. Tapi kalau tidak berhenti nggak boleh. Ayat 63 nurithu boleh dibaca nuwarrithu. Warratha yuwarrithu, nuwarrithu ya. Kemudian ayat terakhir 64 bi amri rabbika. Ra ketemu ra, ini boleh idgham menjadi bi amr rabbik. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surat Maryam ayat 52 dan ini melanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa nadainahu dan kami memanggil Nabi Musa min janibi dari sisi at-turi gunung. Sisi kanan atau kiri al-aiman yang kanan. Jadi sisi kanan gunung. Wa qarrabnahu dan kami mendekatkan Nabi Musa najiya dengan berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsiran untuk ayat ini sudah disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu wahai Musa sedang berada pada lembah yang disucikan yaitu Tuwa. Surat Toha ayat 11 dan 10. 12. Falamma ataha tatkala Nabi Musa mendatangi api tersebut. Jadi Nabi Musa melihat dari kejauhan ini ada api. Waktu itu dia perjalanan pulang. Nah, ketika perjalanan pulang gelap gulita butuh api, melihat api, maka dia dekati api. Nah, begitu mendatangi api tersebut ternyata nudia, dipanggil, ada suara. Ini suaranya Allah. Ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk, sungguh saya ini Tuhanmu, saya ini Allah. Fakhla'na 'alaik, lepas sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas, kamu berada di lembah yang disucikan yang namanya lembah Tua. Inilah tempat di mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dimaksud min janibit turil aiman, dari sisi yang kanan gunung. Maksudnya dari sisi kanan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian dari kata-kata najiyah ini, maka ada istilah Nabi Musa itu adalah najiyullah. Najiyullah artinya kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dan istilah najiyah ini disebutkan dalam hadis, tetapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Meskipun nggak apa-apa kita gunakan istilah. Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Wa Musa najiyah. Dan Allah jadikan Nabi Musa sebagai najinya, orang yang diajak bicara langsung olehnya. Wattakhadani habiba, dan Allah menjadikan saya sebagai habibnya, kekasihnya. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya dhaif. Ayat 53, wa wahabna dan kami berikan lahu kepada Musa mir rahmatina, dari sebab rahmat kami. Apa yang diberikan? Akhahu, saudaranya, maksudnya masnya, Haruna, yaitu Nabi Harun, nabiya, sebagai seorang nabi. Allah kasih Nabi Harun sebagai nabi untuk Nabi Musa. Maksudnya Nabi Musa minta, ya Allah, tolong yang dijadikan nabi tidak hanya saya, tapi tolong mas saya juga dijadikan nabi. Nah, Allah kabulkan. Baik, mas kamu saya jadikan nabi. Dan ini permintaan disebutkan juga oleh Allah pada surat yang lain. Bisa dilihat pada surat Toha ayat 35, 36.
atau lebih tepatnya sebelumnya yaitu ayat 29. Nabi Musa mengatakan waj'al li waziran min ahli. Jadikanlah untuk saya pembantu dari keluarga saya. Haruna akhi, yaitu Nabi Harun yang merupakan saudaraku. Terus kemudian beliau mengatakan, kemudian Allah mengatakan, qad utita su'laka ya Musa. Kamu sudah diberi permintaanmu wahai Nabi Musa. Permintaannya apa? Yaitu tadi Nabi Harun dijadikan sebagai nabi. Jangan saya saja nabi, tapi mas saya juga nabi, supaya kita bisa bersama-sama untuk apa? Berdakwah ini. Maka para ulama mengatakan tidak ada permintaan untuk orang lain yang lebih mulia daripada permintaan Nabi Musa untuk saudaranya, yaitu Nabi Harun. Panjenengan punya saudara sakit, panjenengan minta didoakan supaya orang itu sembuh. Ini permintaan yang baik. Tapi yang paling bagus adalah permintaan Nabi Musa untuk Nabi Harun. Karena dijadikan seorang nabi padahal awalnya manusia biasa. Gara-gara permintaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini adalah apa? Satu doa syafaat untuk orang lain yang paling utama menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala. 54. Wadhkur. Nah, sampai di sini sudah selesai cerita Nabi Musa. Maka Allah berbicara tentang nabi yang lain. Wadhkur, dan sebutlah wahai Nabi Muhammad fil kitabi, di dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Ismail, Nabi Ismail. Innahu, sesungguhnya Nabi Ismail, kana adalah shadiqal wa'di, orang yang jujur janjinya. Wa kana, dan adalah beliau rasulan, seorang rasul, utusan, nabiyya, seorang nabi. Nabi Ismail adalah bapak Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ismail itu adalah bapak bagi seluruh warga Arab Hijaz. Arab Hijaz semuanya nenek moyangnya sumbernya nanti kepada siapa? Nabi Ismail. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ismail memiliki beberapa fadilah. Fadilah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, awwalu man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil mubayyinah Ismail. Orang yang pertama kali lisannya mengucapkan kalimat bahasa Arab yang fasih adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Wa huwa bnu arba'asyrah sanah, waktu itu usia beliau masih 14 tahun, tetapi sudah fasih sekali berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Ini fadilah siapa? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ismail ini namanya dua. Pertama Ismail pakai lam. Yang kedua Ismain pakai nun, ya. Jadi boleh disebut Ismail, boleh disebut Ismain. Sama dengan Ilyas, disebut Ilyas boleh, disebut Ilyasin juga boleh. Nah, Ismail, Ismain sama. Tapi untuk bacaan Quran nggak boleh. Nggak boleh kita baca wadhkur fil kitabi Ismain. Nggak boleh, ya. Tapi nama beliau memang disebut oleh orang dengan nama Ismail. Fadilah beliau yang lain adalah shadiqal wa'di, yang jujur di dalam berjanji. Artinya kalau beliau bernazar sesuatu pasti dilakukan. Nazar untuk hafalkan Quran misalnya, pasti dilakukan, hafalkan Quran. Nazar untuk khatam setiap 3 hari pada bulan Ramadan misalnya, dilakukan. Betul-betul khatam setiap 3 hari di bulan Ramadan. Nazar untuk misalnya berjalan ke Baitullah, Ka'bah, berjalan kaki misalnya, beliau pasti lakukan. Itulah makna shadiqal wa'di. Ada juga yang mengatakan shadiqal wa'di itu adalah berkaitan dengan penyembelihan terhadap beliau. Karena ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, saya bermimpi melihat menyembelih kamu. Berarti saya disuruh oleh Allah untuk nyembelih kamu. Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abataf'al ma tu'mar. Wahai bapak, silahkan lakukan yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati saya insyaallah termasuk orang sabar. Ternyata sabar betul. Nah, itulah yang disebut sebagai shadiqal wa'di.
Dia menjanjikan bahwa saya akan sabar. Kalaupun harus disembelih oleh bapak saya sendiri, saya sabar. Ternyata betul-betul sabar. Kemudian kalimat ini, wa kana rasulan nabiyya, ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail lebih utama daripada Nabi Ishak. Padahal Nabi Ishak adalah masnya Nabi Ismail. Lebih tua sekitar 15 tahun antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Demikian juga Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini masnya, tapi lebih utama Nabi Musa. Nah, Nabi Ismail lebih utama karena disebut Rasulan Nabiyya. Sementara Allah menyebut Nabi Ishak cuma Nabiyya saja. Coba kita lihat ayat yang lain. Wa basyarnahu, dan kami telah memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bi Ishak, akan lahir anak namanya Ishak, Nabiyya, dia seorang nabi. Ini surat As-Saffat ayat 112. Nah, bandingkan, untuk Nabi Ishak disebut Nabiyya saja, untuk Nabi Ismail disebut Rasulan Nabiyya. Berarti apa? Lebih utama Nabi Ismail. Ada dalil yang lain yang menunjukkan Nabi Ismail lebih utama, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih min waladi Ibrahim, dari putra-putra Nabi Ibrahim yang terpilih adalah Ismail. Putranya Nabi Ibrahim yang populer dua, Ismail, Ishak. Tapi konon masih punya putra-putra yang lain. Kalau tidak salah ingat ada 8 putra beliau. Nah, berarti apa? Ismail dan Ishak ini yang paling populer. Tetapi hadis ini riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi sahih, sementara kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Berarti diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Fadilah Nabi Ismail yang lain, ayat 55. Wa kana, dan adalah Nabi Ismail ya'muru, biasanya memerintahkan, ahlahu, kepada keluarganya, untuk apa? Bis salati, melakukan salat, waz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa kana, dan adalah Nabi Ismail inda rabbih, di hadapan pemeliharanya, mardiya, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan beliau adalah menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Misalnya bangun malam, beliau tahajud, tidak hanya tahajud sendiri, tapi istrinya dibangunkan, ayo sholat. Anaknya dibangunkan, ayo sholat. Dan ini mengingatkan saya kisah Habib Umar, guru kami dari Yaman. Habib Umar ketika masih anak-anak, masih kecil, belum balik, masih kecil, ya mungkin usia 5 tahun, 7 tahun. Oleh bapaknya itu sudah dibangunkan untuk tahajud, Pak. Ayo Omar, bangun Omar, salat tahajud. Nah, maka sebagian orang menegur bapaknya, apa kamu nggak kasihan anakmu ini sudah masih kecil, sudah dibangunkan tahajud. Maka bapaknya mengatakan, kamu tidak tahu besok Umar ini mau jadi apa. Nah, ternyata sekarang beliau jadi seorang Habib paling terkenal di Yaman, namanya Habib Umar bin Hafid hafizahullah ta'ala. Ini didikan dari bapaknya, sejak kecil sudah diajak tahajud, dan ini tampaknya mengamalkan ini. Ya'muru ahlahu bis salati. Dan Allah menyuruh kita untuk menyuruh keluarga kita untuk salat. Disebutkan pada surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu bis salati, untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam melakukan salat. Jadi melakukan salat, apalagi salat tahajud, ini perlu kesabaran. Karena itu sebaik-baiknya seorang bapak adalah kalau pergi ke masjid, diajak pula anak-anaknya ke masjid. Ke masjid, maka dia katakan kepada anaknya, ayo ke masjid, biar pahala salatnya 27, tidak hanya satu saja. Nah, maka anak-anaknya ikut ke masjid. Anak-anaknya yang masih kecil-kecil tetapi yang sudah bisa diatur di masjid, nggak ramai di masjid, semuanya diajak ke masjid. Kalau yang masih ramai jangan, karena bisa mengganggu salat jamaah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghasung kita untuk saling membangunkan. Suami bangunkan istri, istri bangunkan suami.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza stayqadha ar-rajul minal lail," kalau seseorang bangun malam, wa ayqadha ahlah, membangunkan istri, wa shallaya rak'atain, lalu dua-duanya sama-sama salat 2 rakaat, kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, maka dua-duanya dicatat termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, suaminya tadi maupun istrinya tadi. Nah, maka saling bangunkan antara suami istri. Kalau istrinya enggan dibangunkan bagaimana? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan fa in abad, kalau istrinya enggan bangun, nadhaha fi wajhihal ma, dia percikkan air pada wajah istrinya. Nah, dia wudu, kemudian bekas wudunya percikkan sama istrinya supaya bangun. Ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimallah, dirahmati oleh Allah. Ini juga hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian di sini disebutkan 2 amalan. Pertama, salat dan zakat. Ini menunjukkan pentingnya salat dan zakat tersebut. Ibadah kepada Allah yang paling dahsyat, paling utama adalah salat. Ibadah yang berkaitan dengan manusia yang paling utama adalah zakat. Karena membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Orang-orang yang hartanya sedikit dibantu dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita yang melimpah. Dan ayat ini mengingatkan kita terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, innallaha qala, sungguh Allah berkata, inna anzalnal mal, kami turunkan harta liiqamis shalah wa itaiz zakah, untuk 2 hal. Pertama, menegakkan salat dan membayarkan zakat. Jadi saking pentingnya salat dan zakat sampai-sampai Allah turunkan harta semata-mata untuk ditegakkan salat dan dibayarkan zakat. Maka kalau ada orang duitnya banyak, sudah sampai nisab tidak mau keluarkan zakat, ini enggak paham apa yang dikehendaki oleh Allah terhadapnya. Allah cuma nitipi kepada dia duit, kalau enggak mau keluarkan gimana? Ya, bagaimana kalau titipannya diambil oleh Allah? Tahu rasa sendiri nanti. Kemudian di sini disebutkan mardiyah, dia diridhoi oleh Allah. Nah, berarti kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Apa yang dilakukan? Pertama, shadiqal wa'di. Kalau berjanji, maka harus ditepati. Akan diridhai oleh Allah. Yang kedua, ya'muru ahlahu. Perintahkan anak istri untuk sholat. Perintahkan anak istri untuk zakat. Kalau memang sudah wajib zakat, akan diridhai oleh Allah. Maka setiap hari bisa kita lakukan ini. Memerintahkan anak istri untuk sholat. Salat tahajud maupun salat berjamaah di masjid. Nah, kita perintahkan anak-anak kita untuk ikut ke masjid. Insya Allah ini termasuk yang diridhai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, wa kana 'inda rabbih mardiyya. Sampai di sini sudah selesai kisah Nabi Ismail. Lalu Allah lanjutkan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Wal Qur'an, sebutlah wahai Muhammad fil kitabi, di dalam kitab ini Al-Quran, Idrisa, Nabi Idris alaihi salam. Innahu, sesungguhnya beliau, kana, adalah siddiqan, seorang yang sangat jujur, nabiyya, dan seorang nabi. Nabi Idris diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang populer, Nabi Idris itu adalah kakek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anak-anak TPA biasanya menghafalkan Adam, Idris, Nuh. Nah, berarti Idris dulu sebelum Nabi Nuh. Maka Nuh ini adalah cucunya Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Sebagian ulama berpendapat Nabi Idris termasuk nabi-nabi Bani Israel. Buktinya apa? Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke langit, kemudian sampai ke langit keempat ketemu Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Apa kata Nabi Idris? Beliau katakan, marhaban bin nabiyyi salih wal akhis salih. Selamat datang Nabi yang baik dan saudara yang baik. Beliau tidak mengatakan wal ibni saleh, dan anak yang baik. Seandainya Nabi Idris ini adalah kakeknya Nabi Nuh, berarti dia bapaknya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini kalau diruntut nasabnya sampai kepada Nabi Nuh, kemudian sampai kepada Nabi Idris, kemudian sampai kepada Nabi Adam. Nah, maka karena Nabi Idris mengatakan selamat datang Muhammad, Nabi yang baik dan saudara. Saudara bukan anak, berarti ini adalah Nabi Bani Israel. Wallahu a'lam.
Ya nanti kita ketemu Nabi Idris insyaallah taala, kita tanya panjenengan mbahnya Nabi Nuh atau bukan. Ayat 57. Wa rafa'nahu, dan kami tinggikan Nabi Idris makanan pada satu tempat aliyah yang tinggi. Apa tempat yang tinggi? Diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan itu adalah langit keempat. Sebagaimana dalam Isra Mi'raj, Nabi menemukan Nabi Idris di langit keempat. Nah itulah tempat yang tinggi. Ada yang mengatakan tempat yang tinggi adalah surga. Nah, wallahu alam, mana yang lebih tepat dua tafsiran ini. Tapi ringkasnya Nabi Idris adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah. Ayat 58, ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang yang an'amallahu, Allah telah berikan nikmat, alaihim, kepada mereka, minan nabiyina, dari kalangan nabi-nabi. Jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Tapi disebutkan oleh Allah beberapa saja tadi. Min dzurriyyati, dari keturunan Adam, Nabi Adam. Siapa contohnya? Contohnya Nabi Idris. Kalau kita mengatakan Nabi Idris kakeknya Nabi Nuh, maka keturunan Nabi Adam adalah contohnya Nabi Idris. Wa mimman, dan dari orang-orang yang hamalna, kami bawa ma'anuh, bersama Nabi Nuh, yaitu di atas kapal maksudnya. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu keturunan dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berarti itulah yang dimaksud di sini. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Siapa saja? Nah, keturunan Nabi Ibrahim tadi pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan ada Nabi Ismail, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa Israel, dan keturunan Nabi Israel. Nabi Israel maksudnya Nabi siapa? Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nah, siapa keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam? Disebutkan Nabi Musa, disebutkan Nabi Harun, disebutkan sebelum ayat-ayat ini ada Nabi Zakaria, disebutkan lagi ada Nabi Yahya. Demikian juga nabi-nabi yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa mimman, dan dari orang-orang yang hadaina, telah kami beri hidayah, wajtabaina, dan telah kami pilih. Maksudnya dipilih menjadi seorang nabi. Jadi Allah itu kalau mengangkat seorang nabi, Allah memilih siapa yang paling tepat untuk jadi nabi. Dan ini disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yastafi, Allah itu memilih, minal malaikati, dari kalangan malaikat, rusulan, sebagai rasul-rasul. Misalnya malaikat Jibril. Wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia ada yang dipilih sebagai rasul. Ini surat Al-Hajj ayat 75. Ada 315 orang yang dipilih Allah sebagai rasul. Demikian juga disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Surat An'am ayat 124. Allah lebih paham di mana akan meletakkan risalahnya. Maksudnya Allah lebih paham siapa yang pantas untuk menjadi seorang rasul. Jadi kita tidak bisa protes sama Allah. Kenapa rasul nggak ada yang dari Jawa? Nggak bisa protes. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih paham siapa yang berhak jadi rasul. Idza, apabila tutla alaihim, dibacakan kepada mereka ayatul Rahman, ayat-ayatnya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kharru, mereka tersungkur, sujadan, dalam keadaan sujud, wa bikiya, dan dalam keadaan menangis. Ayat ini sepakat para ulama disunnahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Ajma'al ulama ala sujudi tilawati inda hadhil ayati. Sepakat para ulama dilakukan sujud tilawah ketika membaca ayat ini. Makanya tadi saya turun untuk sujud. Kenapa? Sepakat ulama sujud. Nah, kalau panjenengan mendengarkan bacaan Quran, kemudian si pembacanya sujud, maka hendaklah panjenengan yang mendengarkan juga ikut apa? Sujud. Jadi kalau saya pas baca begini, turun sujud, panjenengan semuanya sujud.
Saya jujur, memang sujud tilawah itu diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sujud tilawah itu sama dengan sholat. Sehingga harus menghadap kiblat, harus dalam keadaan suci. Tidak boleh dilakukan setelah asar atau setelah subuh karena waktu terlarang sholat. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah, sujud tilawah bukan sholat. Sehingga tidak harus suci. Panjenengan sudah batal sebelum pengajian tadi. Nah, pas ada sujud tilawah, silahkan ikut. Nggak ada masalah. Karena Rasulullah pernah dalam pengajian seperti ini, beliau sujud tilawah, semua sahabat sujud tilawah. Dan beliau tidak mengatakan, yang batal nggak usah sujud. Nggak mengatakan begitu. Berarti menunjukkan sujud tilawah bukan sholat. Wallahu alam bissawab. Penyebab sujud tilawah ada 3. Pertama, ketika ada perintah untuk sujud. Misalnya, wasjud waqtarib. Yang kedua, ketika ada pujian kepada orang-orang sujud. Misalnya ayat ini. Kharru sujjada wa bikiya. Yang ketiga, ketika ada celaan terhadap orang-orang yang tidak mau sujud. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Surat Insyiqaq ayat 21. Ini celaan kepada orang-orang yang tidak mau sujud. Maka sebabnya ada 3. Perintah, pujian, celaan. Kita lanjutkan separuh halaman lagi. Ayat 59. Fakhalafa, maka menggantikan, mim ba'dihim, setelah mereka, khalfun, para pengganti-pengganti yang jelek. Adha'u, menyia-nyiakan, as-salata, salat. Wattaba'u, dan mengikuti, as-syahawat, syahwat-syahwat. Fasaufa, maka akan yalqauna, mereka mendapati ghayya, kerugian. Jadi maksudnya tidak semua generasi setelah Nabi itu baik. Tidak semua keturunan-keturunan Nabi itu jadi baik. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita-kita ini Pak juga keturunan Nabi Nuh. Tapi kan kita juga tidak sebagus Nabi Nuh kan. Nah, maka seperti dalam ayat ini ada keturunan-keturunan yang khalfun, yang jelek. Perhatikan kata-kata khalfun, ini lamnya disukun. Kalau lamnya di fathah, khalaf, maka artinya adalah pengganti yang baik. Tetapi ketika lamnya disukun, khalaf, ini pengganti yang jelek. Nah, maka terjemahnya jangan salah. Khalfun, para pengganti yang jelek. Kalau khalaf, para pengganti yang baik. Nah, maka ada istilah salaf dan khalaf. Nah, khalaf itu mengganti yang baik. Keburukan mereka 2. 1, menyia-nyiakan sholat. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan sholat? Ada 2 tafsir. Tafsir pertama yaitu meninggalkan sholat, tidak sholat. KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sobo neng masjid. Nah, itu berarti adha'us shalah. Sholatnya kapan? Paling Jumatan tok. Atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha saja. Tapi sehari-hari nggak ke masjid. Ini adha'us shalah. Tafsiran yang kedua, menyia-nyiakan sholat yaitu waktunya. Sholat duhur jam 3 kurang seperempat. Sholat asar jam setengah 6. Sholat maghrib 5 menit sebelum isya. Nah, ini menyia-nyiakan sholat seperti ini. Jangan diundur-undur seperti itu. Itu tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sesuai sunnah Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, afdalul a'mal, amal paling utama, as-salatu, melakukan salat, fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Syekh Albani sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sayakunu umara, akan datang para pemimpin-pemimpin, yuakhiruna sholata an mawaqitiha, mengakhirkan salat dari waktu yang semestinya. Karena itu salatlah pada waktu yang semestinya, kemudian silahkan datang ke masjid. Kalau ternyata para pemimpin tadi sedang melakukan salat, maka kamu ikut sebagai salat sunnah. Jadi misalnya para penguasa, zaman dulu kalau penguasa itu juga mengimami salat, Pak. Gubernur, wali kota itu juga mengimami salat. Nah, kalau gubernurnya mengakhirkan salat, jam 2:30 baru salat duhur.
maka kita disuruh oleh Nabi salat zuhurnya tetap jam 12. Nah, nanti kalau di masjid ternyata kita nemui mereka sedang salat jamaah, kita ikut. Tapi niatannya salat apa? Salat sunnah. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian keburukan yang kedua adalah ittaba'us syahawat, mengikuti syahwat-syahwat. Dan syahwat ini ada macam-macam. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati." Telah disia-siasi untuk manusia mencintai syahwat. Apa saja? Minan nisa, wanita. Dan wanita disebutkan pertama kali, ini berarti paling bahaya bagi laki-laki. Ini berarti paling menggiurkan bagi laki-laki. Mungkin ada orang diiming-imingi harta nggak noleh dia, tapi diiming-imingi perempuan baru noleh. Nah, ini adalah apa? Syahwat terbesar. Yang kedua wal banin, anak-anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang berhias. Wal an'ami wal harth, ternak-ternak dan tanaman-tanaman. Ini semuanya adalah syahwat-syahwat dunia. Apakah tidak boleh menikah lebih dari 1, 4? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai gara-gara syahwat terhadap wanita akhirnya melanggar. Misalnya nikah sampai 5, poligami 5, nggak boleh. Maksimal 4. Cinta kepada saudari sesusuannya akhirnya dinikahi. Oh, nggak boleh. Ini saudari sesusuan kamu, nggak boleh kamu nikahi. Meskipun dia cantik menggiurkan engkau, tapi dia adalah mahram untuk engkau, nggak boleh dinikahi. Maka kalau tetap nekat dinikahi berarti apa? Termasuk dari wattaba'us syahwat di sini. Dalam Ibnu Katsir, ketika ditafsirkan ayat ini, disebutkan perkataan Ka'bul Ahbar, seorang ulama tabi'in. Dia mengatakan, demi Allah saya dapati sifatnya orang-orang munafik dalam kitabullah, yaitu kitab terdahulu. Ada kalanya Taurat atau Injil. Bahwa orang-orang munafik itu syarrabina lil qahawat. Mereka suka minum kopi. Tapi bukan kopi-kopi yang biasa kita minum. Ini kopi minuman keras. Kalau kopi yang biasa kita minum nggak ada masalah. Tarraqina lis-salawat, mereka suka meninggalkan salat. La'abina bil ka'abat, mereka suka main dadu. Raqadina 'anil atamat, mereka suka tidur dari salat Isya, enggak ikut salat Isya. Mufarritina fil ghadawat, mereka mengundurkan salat-salat pagi, salat subuhnya. Tarraqina lil jumu'at, mereka meninggalkan ibadah salat Jumat. Kemudian beliau membaca ayat ini. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Orang-orang seperti ini diancam oleh Allah ghayya, akan mendapatkan kerugian. Ada juga yang mengatakan ghayya itu adalah nama satu lembah di dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Allah mengancam dengan neraka, Allah memberikan pengecualian. Illa kecuali mantap. Orang yang tobat, wa amana dan iman, wa amila salihah dan beramal saleh. Jadi ini maksudnya ajakan untuk tobat. Kalau kamu termasuk yang dulu-dulu menyia-nyiakan salat, salat kadang dilakukan dan kadang tidak, setelah membaca ayat ini tobatlah. Itu maksudnya ya, dihasung untuk tobat. Kalau kamu dulu menyia-nyiakan salat, azan masih tetap sibuk dengan dunia, kemudian salat jamaah selesai baru kamu datang ke masjid atau kamu salat sendiri di rumah. Setelah baca ayat ini tinggalkan perbuatan tersebut, perbaiki salatnya. Ini ajakan dari Allah untuk tobat. Kemudian di sini disebutkan iman dan amal soleh, dan Allah senantiasa menyebutkan dua ini bergandengan. Maka dua ini adalah qarinan, sesuatu yang digandengkan nggak boleh dipisah. Saya maunya iman saja, nggak mau amal soleh, nggak diterima oleh Allah. Saya maunya amal saja, tapi iman nggak mau, nggak diterima oleh Allah. Iman itu perbuatan hati, dalam hati. Amal soleh itu perbuatan anggota tubuh. Maka kalau kamu iman ada surga, ada neraka, ya harus amal soleh. Sholat jamaahnya ke masjid, 5 waktu bagi laki-laki, dan seterusnya. Orang yang melakukan seperti itu, Allah katakan, faulaika, maka mereka itu yudkhaluna, akan dimasukkan al-jannah, ke dalam jannah.
wala dan tidak yudlamuna dizalimi syai'a sedikit pun. Kaum muslimin ini boleh dibaca yadkhulun masuk atau yudkhalun dimasukkan. Tapi saya pribadi lebih suka bacaan yudkhalun. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yudkhila ahadan, tidak akan bisa menyebabkan seseorang masuk amaluhul jannah, masuk jannah karena amalnya, tidak bisa. Jadi masuknya kita dalam jannah, kenapa? Karena dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya. Amal kita nggak cukup untuk beli surga. Surga terlalu mahal. Amal kita terlalu sedikit, terlalu murah. Sehingga nggak cukup untuk beli surga. Maka karena hadis inilah saya lebih suka membaca yudkhalunal jannah. Tapi dua-duanya bacaan yang bagus. Tidak ada satu lebih utama daripada yang lain. Semuanya utama karena semuanya adalah bersumber dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita milih, nggak ada masalah ya. Saya lebih suka ini, nggak ada masalah. Tapi dua-duanya utama. Kemudian Allah jelaskan apa itu surga. Jannati adnin, yaitu kebun-kebun yang kekal. Allati yang wa'adar rahman. Allah sudah menjanjikan ibadahu kepada hamba-hambanya. Bil ghaib, dengan ghaib. Dengan ghaib maksudnya surga itu nggak terlihat. Allah katakan ada surga besok. Nah, kita nggak melihat. Tapi kita beriman. Kok bisa beriman ada surga padahal nggak pernah melihat? Ini adalah lisyiddatil yaqin. Ini karena dahsyatnya keyakinan dalam hati sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah kita sami'na wa ata'na, dengar. Kita dengar, kita taati dan kita yakin. Nah, ini adalah apa? Iman yang sempurna seperti ini. Yakin yang dahsyat adalah seperti ini. Allah mengatakan apapun kita percaya. Innahu sesungguhnya dia Allah kana adalah wa'duhu janjinya Allah itu ma'tiya pasti datang. Kata-kata ma'tiya boleh diartikan dua terjemah. Pertama diartikan atiyan. Janji Allah pasti datang. Ada surga, nanti akan datang surga. Tafsiran yang kedua, ma'tiyan didatangi. Maksudnya surga itu akan didatangi oleh orang-orang beriman. Mereka nanti akan rame-rame masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazdahimun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya pintu surga itu adalah sangat luas sekali, tetapi nanti suatu saat wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun, akan datang suatu hari, wa innahu lakadzidun, sungguh pintu surga itu berdesak-desakan orang masuk ke dalamnya. Maksudnya saking banyaknya yang masuk. Bukan berarti jannah itu sempit, bukan ya, tapi karena banyaknya yang masuk, maka mereka nanti akan datang ke dalam surga. Dan ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan pada surat Al-Muzammil ayat 18, kana wa'duhu maf'ula, adalah janji Allah pasti dilakukan. Kalau di sini pasti datang. 62, la yasma'una, mereka tidak mendengar fiha di dalam surga laghwan, sia-sia, illa akan tetapi salama, mendengarkan salam. Jadi illa di sini bukan kecuali ya. Karena illa di sini istilahnya adalah istithna'un munqati'un. Apa itu? Nah, ya istisna munqati' itu maksudnya adalah diterjemahkan akan tetapi ya. Mereka tidak mendengarkan sia-sia. Lah terus yang didengarkan apa? Nah, akan tetapi mereka mendengarkan ucapan selamat. Selamat dari siapa? Dari Allah, dari malaikat, dan dari sesama mereka. Salam dari Allah disebutkan pada surat Yasin ayat 58. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Selamat ucapan dari pemelihara yang kasih sayang, yaitu Allah.
Salam dari malaikat disebutkan pada surat Ar-Ra'd ayat 23. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum. Salam antar sesama mereka disebutkan pada surat Yunus ayat 10. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan tahiyat penghormatan antar mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Jadi Allah ucapkan salam kepada mereka, malaikat juga, sesama mereka juga. Walahum, dan bagi mereka rizquhum, rizki mereka, fiha, di dalam surga, bukratan, tiap pagi, wa asyiya, dan sore. Loh, berarti ada pagi sore dong dalam surga? Enggak ada. Tapi maksudnya seperti pagi dan seperti sore. Sebagaimana di dunia kan kita ada pagi, ada sore kan? Nah, nanti di surga juga ada waktu perubahan. Ini waktu pagi, ini waktu sore. Tapi bukan betul-betul pagi sore. Karena di surga sudah tidak ada matahari dan bulan, enggak ada lagi. Kok tahu bahwasanya matahari bulan enggak ada lagi? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, thawrani aqirani finnar, dua-duanya sudah dimasukkan dalam neraka. Bukan disiksa, tetapi untuk menyiksa orang-orang ahli neraka. Berarti nggak ada siang, nggak ada malam di surga. Di surga nggak ada siang, nggak ada malam. Nggak ada matahari, nggak ada bulan. Tetapi ada perubahan waktu sehingga mereka paham. Ini sudah perubahan waktu. Maka disebut sebagai pagi dan sore seperti itu. Ya. Apa dalilnya nggak ada malam, nggak ada siang di surga? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada surat Al-Insan ayat 13, La yarawna fiha syamsan, mereka tidak melihat di surga matahari, berarti nggak ada siang. Wala zamharira, tidak ada pula dingin yang dahsyat, berarti nggak ada malam. Kemudian istilah ini, mereka mendapatkan rezeki pagi dan sore. Ini karena orang-orang Arab zaman dulu menganggap orang yang hidupnya nyaman itu yang bisa makan pagi sore, itu nyaman. Orang-orang Arab zaman dulu kan miskin-miskin, mereka makan cuma sekali saja. Kalau ada orang kok makannya pagi sore, wah ini orang kaya, nikmat hidupnya. Nah, Allah ajak bicara orang-orang Arab sesuai dengan pengalaman dalam kehidupan mereka. Maka Allah katakan rizkinya datang pagi sore. Bukan berarti kalau siang-siang di surga nggak ada rizki, bukan begitu. Di surga itu setiap detik ada rizki. Tidak mungkin tidak ada rizki, ya, karena rizkinya terus menerus. 63. Tilkal jannah, itulah jannah. Allati, yang nuwarrithu, kami wariskan. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Mangka nataqiyya, orang yang adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang masuk surga adalah yang takwa. Takwa intinya apa? Taat. Jadi takwa sama dengan apa? Taat. Allah perintah, dia lakukan, ini taat. Allah larang, dia tinggalkan, ini taat. Perintahkan salat 5 waktu, laki-laki ke masjid, nah, maka dia datang ke masjid, ini taat. Perintahkan lepas riba, ini taat, ini taqiyya. Ayat terakhir, wa ma natanazzalu, dan tidaklah kami turun, kami para malaikat, illa kecuali bi amr rabbik, dengan perintah dari pemelihara kamu. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Maka ayat ini disebut ayatun sababiyatun. Ayat yang memiliki sababun nuzul. Apa ceritanya? Ceritanya Rasulullah lama tidak didatangi Jibril. Maka begitu malaikat Jibril turun, ditegur oleh Nabi Muhammad. Kenapa kamu tidak sering-sering ziarah seperti dulu? Kenapa ziarahnya kok jarang sekarang? Maka turun ayat ini. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Kami para malaikat tidak akan turun kecuali perintah Allah. Jadi malaikat itu tempatnya di langit. Nggak mungkin turun ke bumi kecuali minta izin dari Allah. Diizini oleh Allah. Sama juga toh, kita orang Indonesia mau ke Malaysia. Apakah bisa langsung mundar-mandir? Nggak bisa. Harus ada izin dulu. Mungkin ada visa, mungkin juga ada paspor dan sebagainya. Ke Arab Saudi mau umrah, apakah bisa langsung pergi ke sana kemari? Nggak bisa, ada syarat-syaratnya. Nah, untuk negara saja seperti itu, apalagi ini langit bumi, ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis Nabi
yang menunjukkan bahwa malaikat itu kalau mau turun dia minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan nazala malakun, telah turun seorang malaikat minas sama, dari langit. Hadza malakun, ini adalah seorang malaikat. Lam yanzilil arda qattu, yang belum pernah turun ke bumi sama sekali. Qabla hadhil lailah, sebelum malam ini tadi. Ista'dzana rabbah, dia minta izin kepada Allah untuk kasih salam kepada saya dan memberikan kabar gembira bahwa Fatimah putri saya adalah tokohnya wanita-wanita ahli surga. Dan bahwasanya Hasan dan Husain adalah tokohnya pemuda-pemuda ahli surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini disebutkan ista'dzana rabbah, dia minta izin sama Allah. Jadi mau turun minta izin dulu. Ya Allah, mau turun ke bumi. Nah, silahkan turun. Sama juga, Pak. Dari bumi ke langit, ini nggak bisa langsung mundar-mandir. Ini harus minta izin dulu. Pada hadis Isra Mi'raj kita tahu malaikat Jibril kan ketuk pintu tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Sudah diizinkan belum? Sudah. Nah, baru naik. Langit 1 selesai, langit 2 sama juga. Minta izin terus sampai 7 kali sampai langit ke-7. Padahal dia malaikat Jibril, tetap harus izin. Kenapa? Ini wilayah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu sehingga tidak bisa mondar-mandir semau gue. Kemudian disebutkan lahu, hanya milik Allah, ma baina aidina, apa yang ada di hadapan kami. Maksudnya urusan-urusan dunia semuanya milik Allah. Wa ma khalfana, dan apa yang di belakang kami. Maksudnya urusan-urusan akhirat semuanya milik Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Surat Al-Lail ayat 13. Dan sesungguhnya hanya milik kami Allah, akhirat dan dunia. Semuanya milik Allah. Akhirat milik Allah, dunia juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga tafsiran yang lain, Pak. Tafsiran yang lain, ma baina aidina, itu malah akhirat. Wa ma khalfana, itu malah dunia. Okay? Ada dua tafsiran. Jadi terbalik. Okay? Tapi saya pilih tafsir pertama. Ma baina aidina, ini adalah dunia. Karena dunia sekarang ada di depan kita. Wa ma khalfana, ini adalah akhirat. Karena akhirat belum datang. Nah, berarti masih ada di belakang sana. Masih jauh maksudnya. Wa ma baina dzalik, dan apa-apa yang ada di antara itu, yaitu antara dunia dan akhirat. Antara dunia dan akhirat ada apa? Ada alam barzakh, ada alam kubur. Nah, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah pemeliharamu itu lupa. Jadi malaikat Jibril enggak turun, ini bukan karena Allah lupa tidak menurunkan wahyu sehingga Jibril pun juga tidak menurunkan wahyu. Enggak. Malaikat Jibril turun itu karena Allah kasih perintah, ini ada wahyu sampaikan. Enggak mungkin Allah itu lupa bahwasanya apa? Ini wahyunya semestinya turun kemudian enggak turun, enggak mungkin. Allah itu tidak mungkin lupa, karena lupa adalah satu kekurangan. Sementara Allah itu sifat-sifatnya semuanya mulia sempurna. Seperti disebutkan pada surat Ar-Rum ayat 27. Walahu, dan milik Allah al-mathalul a'la, sifat-sifat yang tertinggi. Jadi semua sifat Allah itu tinggi, mulia, nggak ada yang rendah. Kalau lupa berarti rendah. Kalau salah berarti rendah. Kalau tertidur, Allah tertidur berarti rendah. Nggak ada, rendah bagi Allah nggak ada. Semuanya sifat-sifat yang tinggi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 53 menit saya bicara, maka sisa waktu untuk soal dan jawab kalau ada yang perlu dibahas.